Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah suara saya bisa terdengar oleh teman-teman? Bisa. Oke, Alhamdulillah. Selamat malam, selamat datang untuk teman-teman yang baru bergabung. Ya, tepat di tanggal 31 Januari 2024 di jam 20:08 waktu Indonesia Barat. Salam kenal, saya Kak Min yang akan pada malam hari ini menemani teman-teman semua untuk bermain dan belajar bersama Alka Teknologi. Nah, sebelum kita mulai acara di malam hari ini, saya ingin menginformasikan beberapa rules eh, sebelum kelas akan dimulai ya. Jadi, minta bantuannya untuk semua teman-teman bisa merename namanya dengan format nama underscore kota domisili. Nah, misalnya Kak Min underscore Malang. Nah, ini sepertinya Kak Min juga perlu minta waktu sebentar untuk merename namanya ya. Nah, nanti minta bantuan teman-teman juga merename namanya dengan format nama, kemudian underscore kota domisilinya. Kemudian dimohon untuk semua peserta untuk bisa membisukan atau mute mikrofonnya ketika kakak mentor nanti sedang memaparkan materi pada malam hari ini. Nah, jika nanti Kak Min maupun Kakak Mentor sudah mempersilahkan ketika ada sesi tanya jawab, silahkan nanti di-unmute atau dinyalakan kembali mikrofonnya. Nah, harapannya agar suara teman-teman tidak menjadi noise bagi teman-teman peserta yang lain ketika tidak diperlukan. Semoga bisa dipahami ya. Nah, tanpa berlama-lama lagi, karena tak ada pepatah mengatakan tak kenal, maka kenalan. Nah, izinkan Kak Min memperkenalkan terlebih dahulu dengan siapa sih kita akan belajar dan bermain bersama di malam hari ini. Untuk teman-teman yang sudah pernah ikutan beberapa pelatihan yang diadakan oleh Alka Teknologi, seharusnya sih sudah kenal ya dengan kakak mentor kita. Coba dong drop di kolom komentar, sudah ada yang kenal belum ya dengan siapa sih kakak mentornya di Alka Teknologi? Apakah sudah ada yang tahu nih? Sambil kita tunggu, teman-teman lain ternyata masih banyak ya yang antri di belakang untuk masuk ke ruangan agar bisa bermain dan belajar bareng. Oke, nah Kak Min akan kenalin ya kakak mentor pada malam hari ini. Beliau bernama Kak Renaldo Junaidi Alkaf. Beliau saat ini berdomisili di Lesan Puro, Kedung Kandang, Kota Malang. Adakah di sini yang domisilinya juga berada di Kota Malang atau sekitarnya yang dekat dengan eh, base campnya Kak Mentor nih? Ada nggak ya? Coba juga boleh deh chat di kolom kolom komentar sih, di kolom chat kita yang sudah disediakan, boleh. Nah, nanti yang melihat siaran ulang juga boleh ketikan di kolom komentarnya ya. Nah, saya juga minta izin untuk ke teman-teman untuk merekam sesi belajar kita pada malam hari ini. Jadi teman-teman nggak usah repot-repot untuk merekam ya. Nanti link rekamannya insya Allah akan dibagikan. Paling cepat kemungkinan besok ya teman-teman ya. Oke, gimana nih? Ada nggak yang sudah kenal dengan kakak mentor kita, Kak Renaldo Junaidi Alkaf? Beliau berdomisili di Kota Malang dan eh seperti yang beberapa teman-teman sudah tahu, beliau ini adalah lulusan Keteknikan Pertanian pada tahun 2011 yang pada saat itu di akhir-akhir semesternya hobi dengan robotika dan bersama-sama dengan teman-teman seangkatan membentuk tim Akro
untuk bisa ikutan tampil di lomba. Dan akhirnya ditekuni hingga saat ini dan terus mengikuti juga teknologi yang sedang berkembang. Keahlian beliau meliputi di software desktop interface, software Android, microcontroller, komunikasi data, dan IoT. Ya, pendidikan beliau pernah belajar pada tahun 2006 hingga 2011 di Universitas Brawijaya di Keteknikan Pertanian. Adakah yang satu alma mater? Pengalaman beliau pernah bekerja di JNN Malang, pabrik susu, PT Madani Jayantara Indonesia, dan akhirnya menjadi owner dan juga founder di AK Teknologi. Untuk teman-teman yang ingin reach out dengan beliau, bisa menghubungi di kontak yang tertera, atau jangan lupa untuk follow, subscribe, dan juga nyalakan notifikasi di media sosial kami. Kalau Instagram di @akteknologi, kalau YouTube ketik aja AK Teknologi. Teknologinya TECHNOLOGY. Oke, tanpa berlama-lama lagi, kita panggilkan saja langsung kakak mentor kita. Apakah sudah bergabung bersama kita di malam hari ini? Selamat malam, Kak. Halo, selamat malam kakak admin dan teman-teman semua. Oke, Apakah suara apakah... saya kedengeran? Oh iya, terdengar, Kak. Apakah sudah siap untuk berbagi dan bermain bersama dengan teman-teman? Siap, siap dong kak Min. Ini Iya, wajahnya Kak. kak admin, ya, lucu sekarang malam hari ini. Oh, iya, Oke, terima kasih. Kalau begitu silahkan Kak Mentor untuk bisa dimulai langsung. siap. Terima kasih banyak kak Min atas pembukaannya. Salam kenal semuanya. Saya Aldo yang akan menemani teman-teman bermain malam hari ini. Apakah ada yang dari Malang, guys? Ini dari Jakarta, Ciamis, ada yang dari Tegal. Ada yang belum kasih daerahnya. Makassar ada, oke. Oke, nah, dari berbagai macam daerah ya. Ada yang dari Malang, Rian, oke. Salam kenal kakak Rian yang dari Malang ya. Sekota dengan saya dan kakak admin. Jadi malam hari ini teman-teman, share screen dulu ya. Kita akan belajar dari awal sambil nanti ada beberapa trik eh, membuat mainan yang seru-seru deh pokoknya ya. Jadi bagi teman-teman yang sudah pernah ikut pelatihan kita, jadi ini materi dasar yang rasanya semuanya wajib untuk teman-teman ketahui gitu ya. Basic lah ini ya, perihal pengetahuan wawasan dasar ya tentang microcontroller. Jadi kita langsung mulai aja nih guys ya. Bismillahirrahmanirrahim. Sambil cerita nanti silahkan untuk yang ingin bertanya ya. Nanti kakak admin akan buka sesi pertanyaannya. Disimpan dulu bagi yang ingin bertanya. Kita cerita dulu ya teman-teman. Jadi ini adalah microcontrollernya yang ada di board Arduino Uno. Apakah sudah ada yang tahu Arduino Uno? Jadi Arduino Uno tuh kayak gini ya. Nih yang sebelah kiri nih warnanya biru ya. Yang orinya warnanya agak-agak hijau ya. Ini Arduino Uno, ini adalah nama sebuah board. Dimana kalau ditanya microcontrollernya apa sih board Arduino Uno? Nah ini yang ada di dalamnya sini nih teman-teman ya. Yang warnanya hitam, kakinya kayak apa nih? Ada dua baris ini yang model dip atau model dill namanya. Jadi ada dua baris seperti ini. Ini namanya ATmega 328. Jadi ini microcontroller yang dipakai pada board Arduino Uno. Nah, detail dari ATmega 328 teman-teman bisa lihat di yang tadi. Nah, ini ya ini adalah detail kaki-kaki dari ATmega 328. Dia memiliki pin sejumlah 28 pin. Namanya ATmega 328. Ini juga sebenarnya ada filosofinya nih, guys. Jadi kayak dulu ada namanya ATmega 32. Ya, itu ATmega 32 dulu itu kakinya ada 40 kalau nggak salah ya, kakinya 40. Kemudian ada lagi ATmega 8. Nah, ada lagi tuh ATmega 3 ATmega 8. Pada zamannya ya ada ATmega 32, ada ATmega 8 itu terpisah teman-teman. Nah, ATmega 32 itu kakinya cukup banyak, ATmega 8 itu kakinya sedikit. Tapi memorinya lebih besar ATmega 32. Nah, seingat saya
328 ini adalah kombinasi dari secara fisik dia lebih mirip sama AT338 sebenarnya. Secara fisik loh ya teman-teman. Tapi secara memori ya, secara speknya, dalemannya gitu ya teman-teman, dia lebih mirip sama AT332. Nah, jadilah AT338. Nah, itu kebetulan atau memang seperti itu ya. Oke. Jadi pin-pin dari AT338 teman-teman bisa lihat di sini. Ya, ada 28 pin, ada port C, port C5, port C4, ya, port C3, ya, port C2 dan seterusnya, port B5, port B4, port D0, port D1. Ini adalah nama-nama port aslinya dari ATmega 328. Teman-teman bisa lihat sendiri di sini. Nah, setiap apa namanya pin ini nantinya akan punya fungsi umum ya teman-teman. Dan juga dia punya fungsi khusus. Nah, P ini kan port ya. Namanya port itu apa tuh? Nah, port itu kalau teman-teman biasanya di apa? Di dermaga gitu ya kan itu istilahnya juga port. Jadi dia sebenarnya adalah gerbang untuk masuk. Jadi setiap pin itu adalah sebuah gerbang untuk masuknya data maupun tempat keluarnya data ya. Port dia gerbang untuk keluar masuk. Jadi nanti dia bisa input juga bisa output. Oke, lanjut lagi. Ini kalau cerita mikroprosesor ya, zaman dulu tuh mikroprosesor itu ya kurang lebih kayak gini teman-teman. Dia belum siap pakai, berbeda dengan mikrocontroller. Jadi mikroprosesor tuh harus nyolokin hard disk dulu, ya, harus nyolokin RAM, nyolokin unit I/O, barulah dia bisa dipakai. Tapi berbeda dengan mikrocontroller yang kayak Arduino ini. Nah, jadi di dalamnya sudah ada RAM-nya, ya, udah komplit dan udah siap pakai. Jadi lebih mirip sama komputer ya, cuma spesifikasinya aja yang sangat mikro, sangat kecil gitu teman-teman. Sambil rokokan ya, kita santai ya teman-teman. Nah, di sini kalau dia teman-teman beli Arduino Uno dalam bentuk board kayak gini, nah teman-teman udah mirip seperti beli laptop ya, udah ada OS-nya, udah ada OS Windows-nya gitu ya, beli laptop udah ada OS Windows-nya. Kalau Arduino Uno, di sini OS-nya ya OS Arduino, hanya saja istilah kita umumnya disebut dengan bootloader. Ini sudah ada di dalam IC microcontrollernya sehingga kalau kita belinya itu adalah board begini, teman-teman, maka memori ATmega 328 ini sebenarnya sudah tidak lagi kosong. Jadi sudah ada isinya, sedikit ya, udah ada OS-nya. Nah, nantinya bagi teman-teman yang ingin reparasi, misalnya ada kerusakan, maka nggak bisa langsung pakai, teman-teman. Ya, nggak bisa langsung pakai. Harus menggunakan, ini dilepas, diganti dengan ATmega 328 yang baru, yang sudah ada juga bootloadernya. Maka dia bisa langsung dipakai. Atau teman-teman beli yang kosongan boleh. Jadi ini dilepas saat Mega 328-nya, terus dibelikan yang baru kosongan. Nah, terus teman-teman belajar untuk memasukkan bootloader atau memasukkan OS-nya Arduino ke dalam sini. Nanti dengan perangkat tambahan. Ada bisa menggunakan Arduino Uno lainnya, bisa untuk injek bootloader atau OS ini. Atau menggunakan sejenis USB ASP atau USB ISP tambahan untuk memasukkan atau nginjek itu juga bisa. Oke, terus ada lagi di sini board lainnya nih ya, yang sekarang lagi marak ya. Nah, insya Allah nanti di bulan depan kita juga akan ada kelas-kelas untuk IoT. Nah, kita akan memanfaatkan ini nih ya, ini board ESP. Ada yang jenis ESP8266 ataupun ESP32. Dia seringannya memang dipakai untuk IoT teman-teman ya, karena kemudahannya dia punya fitur WiFi di dalamnya, jadi memudahkan dia untuk koneksi ya ke router WiFi dan mendapatkan internet. Nah, daripada repot untuk colok-colok kabel gitu ya. Kalau Arduino Uno untuk mendapatkan internet kita harus menambahkan shield tambahan ya, kayak shield LAN gitu ya. Nah, yang intinya adalah sebuah tambahan. Tapi kalau yang ESP ini dia sudah include di dalamnya, udah ada WiFi-nya, jadi nggak repot. Oke, lanjut lagi. Nah, ini kurang lebih detailnya ya. Kalau kita perbandingkan dengan nama-nama kaki dari ATmega 328 yang tadi pertama kita lihat ya. Sebenarnya pin-pin ini yang teman-teman bisa lihat di sisi kanan kiri ya. Ini contohnya pin 0, pin 1, pin 2, pin 3. Itu adalah perpanjangan dari kaki-kaki ATmega 328-nya. Contoh pin 0 ya. Sebenarnya nama aslinya PD0 ya. Tapi udah disulap menjadi nama yang lebih sederhana yaitu pin 0.
Nama aslinya nih PD1. Ya, ini udah dirubah menjadi namanya pin 1. Dan seterusnya. Jadi lebih mudah bagi pemula untuk menghafalkan pin ya. Daripada ini kan ada P-nya, ada abjadnya ABCD, ada indeksnya lagi tuh ya kan. Tentunya lebih mudah urut kayak gini. Nah, kayak gini ya teman-teman ya. Jadi nama-nama aslinya yang warna kuning. Terus dengan kita beli board Arduino Uno ya, nama-nama asli mikrokontrolernya sudah dirubah menjadi nama pin yang lebih sederhana. 0 sampai 13 ya. Di sisi ini, di sisi untuk digital, nanti yang di sebelah kiri teman-teman bisa lihat analog in. Nah, ini nantinya dia akan punya fitur khusus teman-teman ya, yang ada awalan A-nya ya untuk mengolah analog. Nah, ini sesuai dengan tulisan di sini ya. Nah, bedanya analog sama digital apa tuh? Nah, nanti kita cerita lebih lanjut. Oke, ini adalah fungsi umum dari semua pin ya, semua pin atau port yang tadi kita lihat ya, pin. Contohnya kita udah pakai nama yang ini aja ya, nama yang sudah dirubah ya. Nah, anggaplah 0123. Ya, ini semua pin yang warna biru di sini ya maupun yang di sebelah sini itu fungsi umum mereka sama, yaitu sebagai IO, sebagai input dan output. Jadi yang input adalah digunakan nanti untuk membaca data ya, data digital 0 dan 1. Contohnya adalah nih kayak ada tombolnya, dia akan bisa membaca tombolnya lagi ditekan atau tidak ditekan. Kalau dia dihubungkan dengan sensor cahaya ya, dia bisa bedakan terang dan gelap. Sensor pintu ya, nanti bisa bedakan pintunya lagi dibuka atau ditutup. Kemudian untuk output ya, jadi pin juga bisa disetting sebagai output. Itu adalah ketika pin-pin yang kita pakai tadi pin 0, pin 1 ataupun yang sebagainya itu kita gunakan untuk mengendalikan perangkat. Contohnya kayak mengendalikan LED, relay, ya, pemanas, pendingin, fan, dan sebagainya yang dikendalikan itu ya teman-teman. Itu kita setting pinnya nanti sebagai output. Ya, jadi input sebenarnya dia akan punya kemampuan. Nanti kalau pin disetting sebagai input, pin tersebut akan punya kemampuan untuk membaca data. Kalau pin tersebut disetting sebagai output, dia akan punya kemampuan mengeluarkan data. Tadi untuk mengendalikan perangkat. Sekarang apa bentuk datanya kita lihat lebih lanjut. Ini dia bentuk datanya teman-teman ya. Bagi board Arduino, bentuk datanya adalah berupa logika 0 dan 1. Di mana logika 1 atau nama lainnya high itu identiknya dengan tegangan 5 volt. Untuk yang logika 0 atau nama lainnya low itu identiknya dengan tegangan 0 volt ya atau ground itu. Ada sedikit perbedaan dengan board ESP karena board ESP ini logika 1 atau high-nya dia bertegangan 3,3. Kalau logika 0 atau low-nya sama ya di 0 volt. Board Arduino yang dimaksud ini kayak Uno ya itu termasuk teman-teman Uno, Nano, Mega, Pro Mini dan banyak macam variannya ya. Kalau yang board ESP ini adalah SP8266, SP32 dan banyak varian lainnya. Ini karena materi yang sudah biasa kita sampaikan ya. Agak cepat aja ya teman-teman ya biar kita segera bermain ke permainan seru. Nanti bagi yang kita kan juga ada di rekaman yang sebelum-sebelumnya tuh ya untuk materi-materi lebih detailnya terkait yang dasar-dasar ini boleh ditengok lagi. Ini adalah permainan awalnya teman-teman ya untuk bermain dengan perangkat board Arduino Uno. Sebenarnya perangkat board Arduino itu mestinya di pin 13 selalu ada disediakan LED yang sudah tersolder di pin 13-nya. Ini LED onboard kita sebutnya ya. LED onboard atau apa tuh? LED built-in ya. Jadi LED yang memang sudah tersolder ya di boardnya. Dia kurang kurang lebih terpasangnya seperti ini. Jadi pin 13 terhubung dengan plus atau anodanya LED, kakinya panjang. Terus yang LED minnya atau katodanya yang kakinya pendek itu ya teman-teman. Itu ke resistor dulu, terus dia ke ground ya teman-teman bisa perhatikan ini. Dia ke ground dulu itu artinya dia ke logika, dapat logika 0.
Ya, ini udah dapat logika nol karena terhubung dengan ground. Ya, ground itu kan yang tadi nol. Kita boleh bilang dia logikanya adalah nol atau low. Nah, jadi kalau mau mengendalikan LED, gimana caranya nih yang udah terhubung ke P13? Maka pertama kita setting dulu P13-nya. Setting sebagai, jangan lupa, setiap pin bisa jadi I, bisa jadi U. Kita yang memastikan. Saat ini kita butuhnya P13 mengendalikan LED, berarti dijadikan sebagai output. Maka nanti P13 akan punya kemampuan mengeluarkan data begini. Nah, arah aliran datanya keluar. Terus dia harus ngasih logika apa agar LED-nya nyala. Nah, ini kan sudah bisa kita lihat di sini rangkaiannya udah dapat logika nol atau low. Maka kita sekarang P13 ngasih logika sebaliknya. Logika satu atau high. Nah, kayak gitu kurang lebih. Maka LED-nya akan menyala. Jadi logika satunya itu plus 5 voltnya. Logika nolnya itu 0 voltnya atau ground ya. Nah, ini LED-nya akan menyala. Karena ada aliran arus yang mengalir ya dari positif menuju ke ground. Nah, ini permainan yang paling awal banget ya, yang teman-teman pemula yang baru beli perangkat, Arduino gitu ya, nyobanya ya dari pin 13-nya ini ya. Nah, ini pin 13 kita pakai dulu, nyala matikan LED-nya. Nah, ini bagi teman-teman yang belum punya perangkat, bisa juga pakai simulasi ya. Kita kenalkan dulu ya sama simulasinya ya. Kita bisa pakai Walkwie teman-teman. Nah, tapi teman-teman tentunya butuh jaringan internet ya. Nah, ini teman-teman yang belum punya perangkat, bisanya simulasi, pakai simulasi dulu silakan. Nah, di sini kita akan dipinjemin teman-teman ya. Dipinjemin secara virtual. Ada board Arduino, ada board ESP, STM32 yang lagi sekarang marak. Ada Pico, ini juga microcontroller yang baru ya. Nah, kita fokus aja dulu ke Arduino ya. Jadi teman-teman silahkan yang lagi pakai simulasi karena belum punya perangkat, boleh. Ini buka walkwie.com, tampilannya seperti ini. Teman-teman pilih Arduino. Kita mau pinjem Arduino. Nanti tampilannya seperti ini. Nah, teman-teman arahkan ke bawah aja. Nah, ini ya, nanti ke Arduino. Kita mau pinjam Arduino Uno aja ya, kita seragamkan ya. Sebenarnya Arduino yang mana aja boleh, oke? Kita pakai Arduino Uno, kita klik aja. Nah, nanti kita dipinjamkan Arduino Uno di sini. Nah, kita tinggal ngetik codingnya untuk yang pakai simulasi di sebelah sebelah kiri. Nah, di sebelah kiri ini kalau teman-teman yang pakai perangkat, nah yang di sebelah kiri ini dikerjakannya nanti dengan menggunakan software Arduino IDE. Silahkan untuk diinstal yang belum punya ya. Nah, softwarenya Arduino IDE ini gratis. Dia open source ya. Nah, ini teman-teman boleh masuk ke sini, Google aja Arduino IDE, cari Arduino IDE. Arduino IDE versi yang terbaru adalah ini, 2.3.4. Windows 10 and newer ya 64 bit. Silakan diklik yang ini kalau mau download teman-teman ya. Nanti dia akan ini yang nggak aku ulangi lagi download ya karena aku udah punya ya. Nah, ini bagi yang komputernya berat pakai versi terbaru, teman-teman bisa mendownload yang versi agak lawas biar nggak terlalu baru ya. Misalnya jadi komputernya jadi lemot ya. Memang speknya eh, cukup butuh spek lah ya untuk yang terbaru. Nanti yang versi lama ada di bagian bawah. Nah, ini yang Arduino 1819 ini versi lawas dari Arduino IDE. Dia cukup Windows 7 and newer ya. Nah, ini lebih ringan teman-teman ya. Aku punya keduanya ya, aku punya keduanya. Aku masih lebih suka yang versi lawas karena dia nggak berat ya, nggak berat dan di beberapa teman-teman di Windows-nya itu ada yang trouble di Arduino IDE yang terbaru. Nah, aku sarankan untuk install untuk yang ringan, yang lama itu lancar. Nah, itu masih ada beberapa bug yang kelihatannya juga butuh dicari ya. Kenapanya begitu? Karena ada juga yang bisa. Oke, jadi teman-teman yang udah punya perangkat, silahkan boleh dipakai perangkatnya. Kita butuh
mencolokkan perangkatnya, siapa nih namanya? Arduino Uno-nya ke komputer, teman-teman. Ntar ya, aku coba nyolokin juga yang udah punya perangkat, kita langsung bermain aja. Jadi aku punya Arduino Uno, teman-teman ya. Ini langsung kuhubungkan ke komputer ya, pakai kabel USB. Oke, ini kita nyalakan dulu. Ini pemanasan awal dulu ya, teman-teman. Kita mau nyalakan LED yang ada di pin 13. Jadi LED-nya secara fisik tersoldernya di sebelah sini. Ini LED ini yang ada huruf L-nya, dia terhubung dengan pin 13. Nah, tadi gimana caranya? Nah, sekarang kita bikin codingnya dari awal. Aku akan buka dulu Arduino IDE. Teman-teman yang pakai Walkwi untuk simulasi, silahkan langsung ketik aja di sini ya. Apa yang ku ketik di Arduino IDE, nah ini langsung aja teman-teman ketik nanti di Walkwi-nya ya. Apa yang ku ketik di sini, nah nanti ketik aja di sini. Nah ini tampilan dari Arduino IDE yang versi lawas teman-teman. Lalu ada dua void seperti ini, void setup dan void loop. Di mana void setup itu dieksekusinya ya, perintah-perintah yang kita tulis nantinya di sini itu dieksekusi cuma satu kali di awal aja. Namanya juga setup ya, ketika di awal aja dia. Terus nanti yang ada di void loop, baris-baris perintah yang kita tulis di sini teman-teman, itu akan dikerjakan looping. Jadi loop itu berulang. Jadi program utama kita nantinya ada di void loop ini. Nah, kita ke pengujian awal kita tadi ya, kita mau nyalakan LED ya. Itu dulu pemanasan kita. Jadi kita pakai LED yang ada di pin 13 ya. Maka kita setting dulu pin 13. Pin 13 bisa jadi pin 13 ataupun pin yang lainnya semuanya bisa jadi input, bisa jadi output. Nah, maka kita pastikan saat ini kebetulan kita pakainya pin 13, kita setting dia jadi mau kita setting untuk mengendalikan ya. Untuk mengendalikan LED ya, maka kita tulisnya pin mode 13 kamu jadi output. Nah, maka nanti pin 13 akan punya kemampuan mengeluarkan data. Datanya berupa logika 0 dan 1. Saat ini kita lihat lagi gambarnya ya, teman-teman. Nah, ini udah punya kemampuan mengeluarkan data, udah disetting pakai pin mode tadi. Untuk mengeluarkan logika 1 ya agar LED-nya menyala. Nah, ini maka keluarkan logika 1 caranya. Caranya adalah digital write. Nah, ini perintah untuk mengeluarkan data logika. 13 kamu keluarkan logika 1 ya. Nama lain dari 1 adalah high. Boleh tulis 1, boleh tulis high. Sama aja. Codingnya sederhana begini aja ya. Nah, jadi yang di sini ada garis miring ini adalah keterangan ya. Namanya keterangan itu ya boleh dibiarkan begitu aja, dia nggak akan dieksekusi. Ataupun kita hapus boleh. Nah, ini silahkan untuk teman-teman ketik yang pakai Wokwi ya. Ketiknya ya sama persis kayak gitu guys. Ini pin mode digital write nulisnya di dalam void setup. Void setupnya ada kurung kurawal buka, ada kurung kurawal tutup. Jadi kita nulis coding itu di antara kurung kurawal tersebut. Ini aku contohin juga untuk yang pakai Wokwi. Nah, di sini nih nulisnya ya. Nah, ini ku hapus aja. Nah, nulisnya begitu. Ya, silakan terus di run. Kalau sudah, teman-teman akan bisa melihat LED-nya yang ada huruf L-nya akan menyala. Dia warnanya merah. Itu artinya perangkatnya sudah nurut ya dengan program kita, teman-teman. Terus kalau misalnya mau dibikin nyala mati, nah kalau nyala mati ya kita nggak bisa naruhnya di void setup karena void setup cuma dikerjakan satu kali tadi. Ya maka naruhnya itu ya di sini teman-teman di void loop. Kalau mau bikin kedap-kedip terus-menerus ya naruhnya bukan di sini, naruhnya di void loop. Sebentar. Oke, ini dia akan boleh gue kasih keterangan gini teman-teman ya. Nah di sebelah kanannya misalnya mau dikasih keterangan ya biar nggak lupa. Ini menyebabkan LED-nya on.
Terus kasih delay sebentar buat waktu jeda. Contoh 1 detik aja. Terus ini kita kasih low. Maka di sini seharusnya LED-nya menjadi off. Jadi nyala 1 detik, mati 1 detik. Kena looping, dia nyala lagi 1 detik, mati lagi 1 detik. Begitu terus seterusnya. Oke, teman-teman yang pakai simulasi silahkan ngetik ini di Walkwie-nya. Ini nih, silahkan diketik di sebelah sini. Nah, jadi seperti ini. Maka dia akan nyala 1 detik, mati 1 detik, nyala mati terus menerus 1 detik begitu ya. Oke, ini adalah pemanasan awal kita, teman-teman. Ada yang mau ditanyakan dulu sebelum kita berlanjut ke tahapan selanjutnya? Maaf boleh nanya Mas? Pak. Boleh, silakan. Kak ya, lupa. Maaf saya dari Sunda. Oh iya. Itu kalau misalnya lebih dari satu apa LED-nya, nanti penulis tinggal dirubah itunya aja mungkin. Oke, jadi kalau LED-nya mau ditambah gimana tuh gitu ya? Ya. Oke. Nah, ini juga sambil teman-teman boleh belajar bagaimana caranya menambahkan atau menaruh LED di pin lain gitu ya. Nah, kalau saat ini kan LED-nya cuma ada satu yang tersolder di boardnya. Jadi kalau mau nambahkan LED lain ya, itu berarti kita tambahkan LED-nya secara eksternal. Udah nggak ada lagi nih yang tersolder pin lain ya. Cuma di pin 13 doang yang ada LED-nya. Maka kita tambahkan LED ya. Teman-teman bisa menambahkan LED kalau di Walkwie. Nah, ini di bagian apa plus ada LED ya. Ini tinggal diklik. Nah, yang pakai perangkat ya sediakan LED-nya sama kita butuh resistor, teman-teman. Jadi resistor ini dibutuhkannya karena si LED-nya kurang lebih butuhnya cuman 2 volt atau 3 volt tergantung dari warnanya ya. 2 volt atau 3 volt. Kita anggap kalau merah itu 1,8 volt kurang lebih. 1,8 volt sedangkan pinnya kan bisa mengeluarkan 5. Butuhnya 1,8 kita kasih 5. Nah, maka kita butuh resistor nih, teman-teman. Nah, resistornya anggaplah di kisaran 330 ohm cukup ini. 330 ohm. Nah, jadi resistornya karena rangkaiannya ini kita akan selanjutnya akan bikin rangkaian seri ya, teman-teman ya. Ini rangkaian seri. Jadi resistor itu boleh di kakinya yang pendek maupun di kakinya yang panjang itu bebas ya. Karena ini rangkaian seri aja nantinya kita. Kalau kita tadi mau bikin aktif aktif low atau aktif high ya. Nah, kita lihat nih. Nah, ini ada sedikit perbedaan yang ini kita sebutnya aktif high nih, teman-teman. Kalau LED-nya dirangkai seperti ini. Karena plusnya LED dan LED sudah dapat ground dulu. Nah, ini kita sebut aktif high. Karena dikasih high, LED-nya nyala. Gitu. Jadi bisa dirangkai terbalik. Jadi bikin aktif low itu bisa. Anggaplah kita mau bikin aktif high sama kayak gini. Jadi kaki plusnya LED ke pin, minnya ke ground. Gitu ya. Jadi ini plusnya LED yang kakinya panjang nih, yang ada bewok. Atau dia udah ada hurufnya A gitu ya, anoda. Ini plus. Plusnya tadi ke pin. Nah, contohnya ke pin boleh pakai pin apa aja. Contoh aku pakai pin 8, teman-teman. Terus ada resistor, resistornya juga bebas ya. Tadi boleh di mana aja. Tapi aku ngikutin gambar tadi, resistornya ada di kaki minnya ya, atau kaki yang pendek dari LED. Jadi masangnya begini. Terus ini dia ke ground. Nah, groundnya ada banyak. Nah, aku pilih yang di sini aja. Ground itu biasanya yang warnanya hitam.
Nah, kayak gitu. Nih contohnya kita menggunakan LED tambahan. Jadi aku pakai LED di pin 13 juga aku pakai nambahin LED satu lagi di pin 8. Itu ya, ini juga Actify sama persis kayak LED yang terpasang di pin 13. Codingnya gimana? Nah, enak di sini nih. Nah, enaknya di sini ya. Nah, terus di sini kita tambahkan lagi dong. Kan kita pakai pin satu lagi. Nah, juga untuk mengendalikan LED. Maka di settingnya sama. Jadi sebagai output ya, agar punya kemampuan mengeluarkan data atau logika. Jadi pin mode M-nya besar ya, 8, output. Jadi aku pakai 13 output, pakai 8. Aku pengen nyalanya misalnya bergantian. Jadi ketika pin 13 nyala, aku pengen pin yang ada di pin 8 mati. Nah, ini tinggal kita digital write lagi, boleh di copy, boleh diketik ya teman-teman ya, bebas. Untuk teman-teman yang baru belajar, sebaiknya memang ngetik, biar tangannya hafal. Nah, ini pin 8. Nah, ini harapan kita dia jadi off. Kalau off berarti di sini dikasih lagi halo. Oke, maka dia nanti akan LED-nya nyala, 13 nyala, 8 mati. 1 detik delaynya. Kemudian ditambahkan lagi di sini. Boleh di copy ya, taruh di sini, bawahnya 13-nya low, nanti 8-nya terbalik. Ini ya, high. Ini harusnya hasilnya adalah on. Nah, ini boleh di-upload. Teman-teman yang pakai perangkat silahkan, boleh langsung di-upload ke perangkatnya juga ya. Bagi yang pakai perangkat, jangan lupa di bagian tools disesuaikan boardnya, teman-teman pakai board apa. Kali ini kan kita pakai Uno ya. Sama satu lagi portnya. Nah, perangkatnya setelah dicolokkan di USB dikenali sebagai COM berapa. Saat ini punya aku Arduino Unoku ini ada di COM 4. Nah, jadi dua hal itu ya, pastikan disetting dengan benar. Baru di-upload yang ini, uploadnya arah panah ke kanan. Kasih nama jangan lupa ya. Contohnya pengujian bermain dengan LED. Dengan LED eksternal misalnya. Nah, ini nanti dia akan ngupload ke perangkat kita. Tapi kali ini aku cobanya di Wokwi aja ya, biar bisa kita lihat bersama. Ini ya, nah, LED running. Jadi yang ini LED-nya 13 nyala dulu, baru nanti pin 8. Nah, gantian. Nah, kurang lebih begitu tuh, Kak. Oh, ini juga aku kopikan ya, teman-teman, biar bisa nyoba juga ya. Itu boleh tanya bentar itu. Boleh, Kak, silakan. Itu kenapa kok yang dipakai itu 13 sama 8? Misalnya kayak 7 sama 2 itu apa bisa? Bisa dong. Jadi semua pin bisa jadi input, bisa jadi output. Semua pin boleh. Karena apa 13? Nah, itu karena di sana udah ada LED-nya. Sementara biar teman-teman pemula nggak repot merangkai LED, jadi pakai aja dulu pin yang ada LED-nya. Itu kenapa milih 13. Kalau yang 8 ini bebas ya. Ini kebetulan aja kita hubungkan ke 8 nih LED eksternalnya. Aslinya di pin 7 juga boleh. Nah, ini ada link yang mau kuberikan ke teman-teman di chat. Silakan untuk oh, ini ada pertanyaan juga ya di chat ya. Kalau tab 11 Sketch Ino itu fungsinya apa? Coba kita lihat. Oh, ini jadi tambahan karena kita pakai WebWalkWi ya, JSON ya, teman-teman ya. Nah, boleh dilihat di sini ya. Ini ya, JSON itu sebuah protokol di web ya sebenarnya ya. JSON ini informasi yang terkait permainan kita ya. Jadi yang kita bikin di sini ya, itu akan tergambarkan nantinya di JSON ini. Kita nggak usah ngotak-ngatik ini ya, karena Arduino IDE nggak ada seperti ininya. Ini ada tuh karena kita bermain di simulasi web, teman-teman.
Yang library manager di sini juga bisa menambahkan library. Sama seperti Arduino IDE yang bisa ditambahkan library, di Wokwi juga bisa ditambahkan library. Kita cukup di Sketch Ino aja sama bikin rangkaian kita. Apakah ada yang sukses bermain dengan itu simulasinya? Oke, sukses ya, Pak. Oke. Oke, lanjut ya teman-teman ya. Jadi kita akan lanjut lagi. Bentar, kalau misalnya 3 itu kan buat gantian. Kalau misalnya 3, Pak, delaynya apa harus sama atau gimana itu, Pak? Oh, tergantung. Jadi tergantung. Tiga itu mau nyalanya gimana dulu? Misalnya kayak lampu merah gitu ya. Eh, Berapa detik itu merah, terus kemudian kan kuning, baru hijau itu seperti apa itu? Nah, oke, itu menarik. Jadi ada mau bikin project lampu merah. Nah, jadi sebaiknya langsung aja kita bikin LED-nya itu ada tiga ya. Nah, ini kita bikin dulu merah. Habis itu kita bikin ini LED-nya kita butuh satu lagi. LED-nya kita butuh satu lagi. Nah, ini sekalian aja kita rubah merah, terus ada kuning. Di sini ada kuning ya. Nah, ini kita rubah jadi LED-nya, dirubah jadi kuning. Di sini LED-nya kita rubah jadi hijau. Nah, tuh ini kayak lampu merah tuh teman-teman ya. Nah, kita butuh resistor. Jadi tambahin dulu resistor di sini ya. Di setiap LED-nya kasih resistor, kasih aja nilai 330 ya. Ini cukup nih 330 ya. Terus lagi satu lagi resistor. Nah, jadi setiap buah LED punya resistor masing-masing. Tinggal kita rangkai aja. Ini contohnya merah ini ke pin apa nih ya? Oke, kita bikin urut lah. Jadi yang kuning ini ke 7 misalnya nih teman-teman. Nah, terus yang hijau ini ke pin 6. Nah, kita bikin urut. Kenapa urut? Nggak ada alasan khusus ya. Sebenarnya semua pin mau di teman-teman acak juga boleh ya. Ini kita bikin urut itu untuk memudahkan kita sebenarnya. Kalau lompat-lompat kan bingung ya. Oke, terus yang ininya kaki minnya LED yang pendek itu ke resistor. Ini kita hubungin dulu ya. Ini minnya LED ke resistor. Resistor ke ground. Nah, ini enaknya simulasi tinggal kita gabung-gabung gini enak dia bisa teman-teman. Nah, kalau pada prakteknya kan butuh kabel-kabel ya. Butuh kabel-kabel nih. Nah, ini tinggal kita jumper-jumper aja ke titik-titik yang harusnya terhubung. Ini aku kasih warna hitam ya karena ini ke ground. Nah, jadi setiap R dia ke ground. Nah, kalau mau bikin lampu merah ya kita kan lampu ini nggak pernah nyala bersamaan, tentu saja ya. Jadi ketika salah satu nyala, yang lain dimatikan. Ya contoh kita mau bikin lampu merahnya nyala, misalnya 5 detik dah, 5 detik ya. Maka pertama, nah ini kita kasih keterangan dulu nih biar nggak lupa ya. Tadi ada lihat berapa? Pin 8, 13 nggak kita pakai ya teman-teman ya. Kita udah pakai pin yang lain. 8 7 sama pin 6 tadi ya. Pin 8 pin 7 sama pin 6. Jadi yang ini red. Yang ini apa? Kuning. Ini ada bahasa Inggris sama bahasa Indonesia gabung ini ya. Ini green. Oke. Red, kuning, green ya. Ini keterangannya kalau nggak dikasih keterangan bingung nanti teman-teman ya.
Jadi LED red ya dipasang di 8, LED kuning ke 7, LED green dipasang ke 6. Kita pengen nyalakan dulu LED merahnya. Ya, jadi 8 kamu nyala ya kan dikasih high ya tadi ya rangkaian kita aktif high kan karena LED-nya sudah dapat 0, dapat ground. Maka pin ngasih high dia nyala. Terus pin yang lain mati. Jadi 8 ini 7. Satu lagi. Pin 6 ini low ya LED-nya off. Nah, ini nyala 5 detik misalnya. Oke. Setelah itu kita mau gantian yang nyala setelah itu. Nah, jadi ini setiap paket dia nyalanya ada 3 ini. Nah, ini teman-teman boleh lihat di sini. Setelah 5 detik, nah, kita mau on-nya merahnya kita matikan, jadi ini dikasih low. Nah, baru dilanjutkan ke yang nyala ini adalah yellow ya, nah, kuning. Ini dia on teman-teman ya. Kalau kuning biasanya nyala bentar ya teman-teman ya. Kuningnya nyalanya 2 detik aja deh. Nah, waktu 2 detik ya. Nah, ini kayak kalau teman-teman yang agak nakal ini 2 detik ini digunakan untuk ngebut teman-teman ya. Padahal harusnya hati-hati tapi digunakan untuk ngebut gitu. Biasanya gitu, oke. Nah, lanjut lagi. Setelah kuning, ini kuning nih teman-teman ya, yang 7 kuning. Lanjut lagi ya. Sekarang kuningnya mati, dilanjutkan ke apa? Ke hijau. Nah, hijaunya ya. Nanti hijaunya nyala. Kalau hijaunya boleh lama ya. Misalnya 7 detik ya, biar banyak yang lewat nih. Nah, kurang lebih cara kerjanya begitu. Tapi bener nggak begini? Ya udah, kita langsung coba aja ke Walkwi, kita lihat bersama. Nah, stop nih, berhenti ya teman-teman ya. Hati-hati, jangan ngebut ya, hati-hati, baru dia boleh jalan. Nah, lampu merahnya kurang lebih seperti itu. Nah, logika ini adalah logika dasar. Jadi harapan kita sebenarnya untuk teman-teman pemula punya dulu logika dasar begini ya. Jadi memudahkan untuk teman-teman nantinya membuat proyek-proyek yang kompleks, yang sulit ya, kalau punya basicnya. Sekarang udah banyak AI, sudah banyak chat GPT dan sebagainya. Jadi sekarang teman-teman tuh sudah dimudahkan dengan bantuan ya. Tapi tetap skill dasar itu tetap harus dimiliki teman-teman ya. Jadi GPT, AI itu nggak tahu apa ya. Real yang kita kerjakan di perangkat ya kan kita bisanya kan menjabarkannya. Padahal bisa jadi yang kita jabarkan itu nggak cocok sama wiring kita, sama kondisi perangkat yang real kita pasang. Makanya butuh tetap skill-skill basic ya teman-teman ya. Harap teman-teman tetap semangat belajar hal yang basic. Oke, lanjut lagi ya teman-teman ya. Kak, Itu tadi permainan kita. benar. Itu kalau misalnya dari hijau mau ke kuning lagi berarti tinggal di copy paste lagi ya yang kuningnya. Hmm, betul sekali. Nah, itu nanti silakan untuk dicoba-coba tuh teman-teman ya. Ini kan apalagi di simulasi ya, nggak bikin rusak. Jangan khawatir ya. Tambahkan yang teman-teman sudah ada yang masuk tuh, cobain. Nah, lihat uji langsung aja. Nanti jadi pemahamannya lebih mantap dan mendalam. Kita lanjut dulu ya teman-teman ya, biar ku ceritakan banyak ini teman-teman ya. Punya bekal banyak teman-teman untuk praktek. Kita langsung lompat ke sini aja guys. Ini adalah materi serial monitor ya. Nah, ini materi yang juga rasanya wajib untuk teman-teman pemula ketahui lah ya serial monitor ini. Oke, jadi ceritanya begini tentang serial monitor ya teman-teman.
Jadi ini adalah sebuah fitur yang ada di dalam Arduino IDE. Udah ada serial monitor namanya. Ya, ini sangat bermanfaat nanti untuk kita debug, untuk kita mencari atau menganalisa eh, step-step kerja dari proses sistem yang kita bikin. Ataupun untuk memonitoring data lah yang sederhana ya. Kalau misalnya sisi perangkat kita nih, misalnya kita di sini nih, ya kita pasangin sensor ya. Terus data yang dibaca oleh sensor, yang dibaca oleh Arduino Uno misalnya, datanya berapa? Nah, seandainya kita nggak ada LCD, teman-teman, nggak ada display, kita kirim kemana tuh ngelihat datanya yang dibaca oleh Uno tuh gimana? Nah, ini teman-teman bisa memanfaatkan serial monitor. Jadi nanti datanya dikirim balik ke komputer untuk kita bisa lihat di komputer datanya. Nah, ini jadi kurang lebih sebagai ini ya, sebagai tampilan kita bisa melihat data ataupun proses yang dikerjakan oleh si Arduino Uno. Oke, jadi dia bisa dua arah sebenarnya, teman-teman. Serial monitor itu bisa juga untuk dua arah. Jadi komputer mau mengirimkan data ke board itu juga bisa. Biasanya untuk setting. Kalau teman-teman bikin kontrol termokontrol, alat pengontrol suhu ya, mau disetting berapa nih setting point suhunya. Nah, itu bisa dari keypad kan umumnya ya, ataupun tombol ya. Nah, tapi itu juga bisa dikirim settingannya dari komputer. Teman-teman bisa bikinkan interface dengan web ataupun dengan desktop interface, tampilan di komputernya ya gitu. Nah, itu kirim misalnya setting pointnya 50. Nah, itu dari komputer menuju ke perangkat. Itu juga bisa. Jadi bisa dua arah. Ini istilahnya full duplex ya. Bisa dua arah. Dari perangkat mikrokontroler ke komputer maupun dari komputer ke perangkat. Ini kita bisa pakai serial monitornya. Oke, jadi ada beberapa hal yang butuh teman-teman ketahui dulu ya. Nah, ini untuk bermain dengan serial monitor pastikan beberapa hal. Ya, boardnya teman-teman, board microcontrollernya pastikan sudah dikenali sebagai COM. Bisa dicek di device manager di bagian ports, nanti dikenali sebagai COM-X. Nah, tapi ini bagi teman-teman yang tadi udah pakai perangkat, yang sudah bermain pemanasan ngupload coding untuk nyala mati pin 13 misalnya, yang udah pakai perangkat lah ya, ini bisa dipastikan tahap nomor satu ini sudah dilewati. Karena ini syarat juga ketika kita ingin mengupload program ke perangkat ya, harus POM-nya dikenali dulu. Oke, ini yang nomor dua adalah teman-teman pastikan dalam mengatur perangkat yang berkomunikasi itu baud rate-nya sama. Ya, baud rate-nya sama itu, baud rate itu artinya kecepatan pengiriman data. Itu jadi baud rate-nya, kecepatannya harus sama. Ini unit yang berkomunikasi ini kan antara board dengan komputer. Ini baud rate-nya harus sama. Antara, contoh, aku kasih nilai yang sama. Contoh, aku pakai baud rate kecepatan pengiriman datanya, aku pakai yang 9600. Satuannya itu BPS, bit per second. Maka di sisi komputer, ini juga harus nilai yang 900. Sama, sama BPS juga. Nah, ini yang dimaksud nilai baud rate-nya sama. Ini yang nomor dua. Ini ada analoginya. Nih analoginya nih kayak orang lagi pacaran begini. Ini si Uno, ini si komputer. Ini kalau kecepatannya sama, artinya jalannya dengan kecepatan irama yang sama, mereka bisa saling ngobrol dengan nyaman, bisa saling tukar-tukaran data. Ini bisa saling berkomunikasi dengan nyaman nih. Nah, kalau kecepatan jalannya sama. Tapi kalau ini, nah ini lagi marahan nih, yang ini slow, yang ini cepat nih ya. Nah, ini kecepatannya beda, satunya pelan, satunya cepet. Nah, ini gimana mau komunikasi nih? Ya, bisa ya, tapi banyak salah pahamnya. Salah paham itu sebenarnya error dalam berkomunikasi, teman-teman. Berkomunikasinya error. Banyak error data, banyak salah paham. Nah, makanya harus disamakan kecepatannya ya, tadi. Baud rate-nya disamakan. Oke, ini prakteknya untuk teman-teman yang Kalau cek baud rate di laptop, hmm, nanti kalau kita praktek, nanti oh ketika praktek kelihatan tuh ya. Nah, ini kita mau praktek dulu nih ya. Nah, prakteknya adalah dengan mengirimkan data berupa nama kita setiap 1 detik sekali ya.
Jadi kita bikin coding untuk perangkat kita, Arduino Uno, mikrokontroler kita, dapat mengirimkan nama setiap 1 detik sekali ke komputer. Di komputer nanti kita buka serial monitornya. Oke ya, kita praktek ya teman-teman ya. Jadi untuk praktek itu kita bikin dulu codingnya. Kita mau bikin coding untuk perangkat kita bisa mengirimkan nama. Oke, langkah pertama dalam membuat coding, karena kita mau mengaktifkan komunikasi serial, ya jadi di voice setup teman-teman nulisnya adalah serial. Titik begin. Buka kurung, ini baud rate-nya. Kita saat ini pakai baud rate yang 9600. Ini adalah setting komunikasi serialnya aktif, dan baud rate yang kita pilih untuk perangkat Arduino kita adalah 9600 bit per second. Oke, selanjutnya aku mau mengirimkan nama. Jadi mengirimkan nama itu setiap 1 detik sekali, nggak bisa kita naruh coding di void setup. Kalau kita naruh di void setup, dia cuma dikerjakan 1 kali di awal. Ingat-ingat ya, teman-teman. Kalau mau 1 detik, setiap detik terus-menerus naruh codingnya di dalam void loop. Nah, perintah untuk mengirimkan data berupa nama, itu berarti berupa teks tuh, teman-teman ya. Lewat komunikasi serial, nulisnya adalah serial titik print. Buka kurung, tutup kurung, titik. Misal aku namaku di sini ya, aku nulis nama Aldo. Nah, gitu. Setiap 1 detik sekali, berarti di sini dikasih delay. Delay 1000. Satuannya di sini adalah dalam milisecond waktunya. 1 detik itu 1000 milisecond. Nah, ini nanti perangkat akan ngirim terus setiap 1 detik sekali teks berupa Aldo. Oke, aku contohkan dulu untuk teman-teman. Ini aku upload dulu dengan real perangkat ya. Aku udah nyolokin Uno. Komnya sudah. Sekarang aku upload dulu ke perangkatku di sini. Namanya adalah pengujian kirim nama. Nanti teman-teman yang mau pakai simulasi Wakui juga bisa. Sebentar. Nah, untuk membuka jendela serial monitor, dia ada di sebelah sini. Ya, yang pakai Arduino IDE ada di pojok kanan atas. Ada tulisannya tuh. Kalau kita pilih, dia ada muncul tulisan serial monitor. Kayak kaca pembesar gitu ya. Ini diklik, nanti dia akan memunculkan jendela seperti ini. Nah, ini adalah yang disebut dengan jendela serial monitor. Ini jendela serial monitor ini boleh dianggap sebagai komputernya nih, teman-teman. Nah, jadi komputernya saat ini menerima data dia. Menerima data nama Aldo. Setiap 1 detik sekali. Ini kalau aku clear ya, aku bersihkan ya. Ini boleh dibesarin. Nah, ini aku clear dulu ya. Nah ini dia. 1 detik sekali ngirim nama Aldo. Di sini kebetulan ada beberapa settingan di pojok kanan bawah ya, teman-teman ya. Nah, disinilah baud rate yang aku maksud tadi. Kalau ini di sini settingan baud rate untuk komputer. Kalau tadi di coding itu settingan baud rate untuk board Arduino, settingan di serial monitor ini baud rate-nya komputer. Jadi pastikan nilainya ini sama. Kalau tadi pakai 9600 di coding, pilih juga 9600 di sini. Apa sih yang terjadi ketika coding dari perangkat 9600 di komputer? Contohnya ini aku pilih acak 38400. Nah, teman-teman bisa lihat tuh, datanya gimana? Datanya salah paham yang tadi. Nah, datanya adalah error ya, banyak error data. Ini ada tanda-tanda data masuk nih, tapi dia nggak bisa membaca dengan baik karena kecepatannya berbeda ya. Kalau masih belum mengerti dengan ini, teman-teman ajak teman tetangga atau tetangga sebelah diajak ngobrol, kemudian teman-teman sambil lari. Nah, teman yang satunya disuruh diam aja, terus tanya, tadi tahu nggak aku ngomong apa gitu. Ya ini kondisinya kayak gitu, kondisinya sekarang nih. Satunya lagi diem atau jalan pelan, satunya jalan ngebut gitu. Maka pastikan kecepatannya sama. Maka nanti dia akan bisa membaca datanya dengan baik. Aman ya teman-teman ya. Jadi ini proses ngeprint nama setiap 1 detik sekali ke arah kanan.
Tuh, nanti dia terus ke kanan. Nah ini teman-teman, kalau mau dibikin ngeprint ke bawah, ya teman-teman dengan mudah bisa menambahkan di sini L kecil, N kecil, line. Ini nanti kayak ada enternya. Jadi dia ngeprint atau ngirim data Aldo, terus ada enternya di sebelah Aldonya. Jadi dia turun ke bawah. Nah ini aku upload dulu. Teman-teman yang pakai Walkui silahkan. Ini boleh langsung ditulis di Walkui. Nah ini ya. Ini enaknya bikin baru apa ini? Nggak usah ya, nggak usah bikin baru lah ya. Ini biarin ya, boleh diabaikan LED-nya ya teman-teman ya. Karena nggak kita pakai LED-nya. Nah di sini. Nah langsung aja tulis begini, terus di running. Nah ini serial monitornya di sebelah sini nih kalau di Walkui. Langsung muncul. Pak, itu untuk Ya silakan Pak. kalau output dari Uno-nya itu di mana loh, gitu, Pak? Untuk mengetahui Pak mengetahui output output dari Unonya gimana tuh? Coba diulang. itu kan kayak ngeprint, kata-kata print Aldo gitu, Pak ya. Terus yang berperan untuk Uno-nya itu keluar dari digitalnya atau cuma dari program Arduino-nya? Oh, gitu. Oke. Jadi gambarannya sebenarnya lewat port USB-nya. Sebenarnya ya, lewat port USB-nya. Jadi ini mana nih Unonya nih tadi nih? Uno oh ini. Nah, jadi gambarannya adalah nah, dia lewat yang port ini tuh, Pak. Jadi tadi serial print gitu ya. Nah, dia sebenarnya mengirimkan lewat pin RX dan TX. Nah, jadi di sini di pin ini ada pin namanya RX dan TX. Jadi ini ciri berkomunikasi serial tuh pakai pin namanya RX dan TX. Nah, di komputer kita adanya apa? Adanya port USB. Zaman dulu ada CPU, ada pin RX TX-nya ada ya. Kalau sekarang tapi udah relatif nggak ada dan sudah jadi port USB. Maka RX dan TX ini, nah ini lewat sebuah ada IC converter di sini, Pak. Nah, jadi RX TX masuk ke IC tersebut. Ini namanya USB TTL IC-nya. USB TTL. Dia mengkonversikan data TTL dari RxTX diubah menjadi level tegangan USB, kemudian dikirim ke situ. Jadi eh, bukan seperti 01 yang tadi mainan LED ya, teman-teman ya. Jadi ini pakai sebenarnya 0 dan 1 juga, tapi lewat protokol serial namanya. Nah, ini lewat pin RX dan TX. Lewat pin 0 dan 1 realnya sebenarnya. Nanti begitu juga seandainya teman-teman mengirimkan data ya dari komputer ya, nah, ini masih level tegangan USB kita bilang ya. Ini level tegangan USB nggak bisa langsung masuk ke microcontroller karena nggak ada dia level tegangan USB-nya. Maka lewat IC USB TTL tadi, ya level tegangan USB dirubah menjadi level tegangan TTL untuk RX dan TX-nya. Ini bisa dibaca nanti oleh microcontroller. Oke, teman-teman. Ya, Mas mau tanya, Oh iya, silakan. izin bertanya. Kalau misalkan mau mengirim data ke serial monitor itu, kan tadi berupa teks tapi per detik. Nah, gimana caranya mau ngirim datanya itu, misalkan di jam atau di jam tertentu di setting gimana Mas? Terima kasih. Oke, jadi mengirim datanya di jam tertentu, tidak seperti sekarang sekuen ngirim terus-terusan gitu ya. Ya, betul Mas. Nah, jadi untuk yang seperti itu,
teman-teman butuh belajar tambahan lagi. Hmm, bentar, ini share screen saya masih ada ya, teman-teman ya? Ada masih. Masih ya, oke. Jadi untuk yang seperti itu, ini aku butuh satu lagi layar untuk menggambar ya. Nah, untuk yang seperti itu, teman-teman, aku gambarkan untuk proses yang terjadi. Jadi untuk membuat sistem itu kan, teman-teman umum biasanya kan membaginya menjadi tiga hal besar dulu ya dalam membuat sistem itu. Biasanya ada yang kita sebut dengan input ya. Ini kita anggaplah bikin sistem kayak tadi tuh ya. Terus di sini ada proses, di sini ada output. Dah minimal tiga hal inilah. Nah, prosesnya tentu saja dilakukan oleh si Uno, ya kan dia yang mengolah data utamanya. Pemeran utamanya si Uno lah ya. Nah, inputnya untuk yang membuat seperti itu, maka kan Uno harus mengetahui waktu. Nah, waktu itu teman-teman sudah butuh sebuah komponen tambahan lagi. Ya, contohnya kayak RTC, Real Time Clock. Jadi ini adalah sebuah modul tambahan yang menginformasikan waktu. Boleh kita bilang dia sensor waktu gitu ya. Ini nanti menjadi input bagi si Uno ya. Uno memproses. Nah, udah tinggal Unonya nanti memproses. Jika jam-jam sekian gitu ya, time sama dengan misalnya sekarang jam berapa nih? Jam 21:30. Nah, jika terpenuhi ini, maka send data. Nah, menuju output. Outputnya kita apa nih? Perangkatnya sih PC gitu ya. Tapi nanti ditampilkannya misalnya di serial monitor. Serial monitor, ataupun perangkat PC, ataupun PLC, ataupun perangkat macam-macam lain. Nah, gitu kurang lebih tuh gambarannya, teman-teman. Terima kasih Mas atas jawabannya. Sama-sama, teman-teman. Sebenarnya ketika kita bermain dengan serial monitor ini sangat baik ya, sangat baik kalau kita sebenarnya belajar variabel, teman-teman ya. Di sini tuh banyak variabel-variabel yang bisa kita pelajari. Contohnya kayak ini saat ini kita belum pakai variabel, tapi kita langsung mengeprint sebuah teks yang ada di antara petik dua ya. Ini kita sebut data. Nah, ini kita bisa sisipkan misalnya aku mau bikin ada sebuah angka yang naik terus-menerus ya, increment sebuah data. 1 detik sekali ada sebuah angka yang bertambah. Nah, ini kita butuh tambahan variabel untuk memudahkan. Kalau kita nggak pakai variabel, maka contoh, aku bikin gini nih. Aldo 1, terus aku print gini lagi. Manual, Aldo 2. Nah, ini kan kalau kita mau sampai 1000 kan ini udah pegel nih kopi ya. Copas-copas gini kan pegel. Nah, ini teman-teman udah butuh membuat variabel, belajar tentang variabel lah ya. Nah, angka-angka ini berpola, dia bertambah satu. Nah, ini juga bilangannya adalah bilangan bulat. Oke, maka aku akan membuat variabel int, itu integer. Nah, aku membuat sebuah variabel global di atas ini. Namanya adalah misalnya nilai, diakhiri dengan titik koma. Ini deklarasi sebuah variabel, tipe datanya int, integer bilangan bulat. Nama variabelnya adalah nilai, di mana nama variabel ini bebas. Aku kasih nama nilai. Yang nggak boleh adalah ngasih angka di depan sini. Jadi nama variabel nggak boleh depannya angka. Nggak boleh juga di sini ada spasinya, ini nggak boleh. Nah, itu aturannya. Nah, nilai ini nantinya akan kumanfaatkan untuk menambahkan ini. Untuk membuat angka-angka yang bertambah terus menerus. Ya, contoh-contoh. Jadi saat ini jangan dulu di print len ya, jangan dulu di enter. Nah, ini aku kasih minnya aja di situ.
Terus di sini baru aku nulis serial titik print. Di sini baru ada ln ya. Di sini aku ngeprint nilai. Ini aku hapus nih. Ini cara manual ini cara bodoh. Cara ngopinya banyak banget. Tapi itu akan bekerja ya. Hanya saja itu kurang efektif. Ya, teman-teman bisa lihat gini dulu. Nah, ini terus kita upload. Kita lihat apa hasilnya. Seperti ini. Oke, terus kita lihat hasilnya di sini. Aldo strip 0. Aldo strip 0. Terus menerus seperti ini. Jadi 0 itu adalah isi nilai ya dari variabel nilai. Gimana tuh? 0 ini adalah angka gitu ya yang ada di dalam variabel nilai. Saat ini memang nilai ini, variabel ini ya nilainya 0 karena nggak dikasih itu sebenarnya dia bernilai 0. Secara default dia begitu. Jadi variabelnya bernilai 0 dulu. Nah, jadi makanya itu munculnya adalah Aldo strip 0. Nah, 0-nya ini. Baru nanti ada enternya. Makanya tadi turun ke bawah. Nah, kalau teman-teman ingin nilainya ini bertambah, nah teman-teman bisa menambahkan di setelah delay, bikinlah menjadi nilai sama dengan nilai plus 1. Nanti nilai itu angkanya akan bertambah 1. Kita coba. Yang pakai Walkmi silahkan ini ditulis ya, teman-teman ya. Nah, tulis di Walkmi. Teman-teman bisa lihat hasilnya adalah seperti ini. Bentar, tadi kelewatan tuh ya karena aku hapus. Nah, jadi mulai dari 0, setelah 1 detik bertambah 1, bertambah 1, bertambah 1, terus. Jadi setelah 1 detik dia bertambah 1. Ya, jadi nulisnya begini nih ya. Nilai sama dengan nilai plus 1. Jadi nilai ini sama dengan nilai yang awalnya 0 ditambah 1. 0 tambah 1 berapa tuh? 1 ya. Baru dia print. 0 tambah 1, 1. Jadi ada Aldo strip 1. Setelah delay, nilai sebelumnya adalah 1, ditambah lagi 1. 1 tambah 1, 2. Udah, seterusnya begitu. Nah, penulisan ini ada juga bervariasinya ya. Contoh, nilai plus plus. Ini juga sama, artinya nilai ditambah 1. Ini juga harusnya bekerja dengan itu hasil yang sama. Nah, ini dia ya. Jadi dia bekerja dengan hal yang sama. Jadi ada beberapa macam variasi dalam penulisan di bahasa C-nya. Nilai sama dengan nilai plus 1, nilai sama nilai plus plus, atau ada lagi yang nulisnya nilai sama dengan nilai plus sama dengan ya. Jadi nilai plus sama dengan 1. Ini juga sama tuh. Sebentar, ini terbalik apa enggak? Nah, ini juga harusnya hasilnya sama. Nih, gini ya. Nah, ini yang disebut dengan sintaks ya. Boleh kita bilang kosakata ya. Namanya kosakata tuh eh, semakin banyak teman-teman punya wawasan kosakata kan semakin enak ya, semakin fleksibel. Juga teman-teman semakin mudah misalnya ingin memahami coding tertentu gitu ya. Jadi paham kalau banyak kosakatanya, teman-teman lebih mudah mengartikannya. Kalau cuma satu kenalnya kan nanti kalau ada coding yang berbeda dengan menggunakan penulisan yang berbeda kan jadi nggak tahu. Nah ini boleh teman-teman langsung coba di Walkwi ya hasilnya akan sama. Kita coba di Walkwi. Nah ini dia hasilnya.
Oke, oke. Apakah gampang, teman-teman? Apakah mudah bermain ini? Mudah sekali ya. Ini variabel. Jadi variabel itu juga variasinya sangat banyak ya. Teman-teman ini baru kenal INT ya. Nanti ada lagi macam-macam lah ya variabel ya. Contoh, eh, suatu saat teman-teman misalnya butuh bilangan bulat, ya kan? Bilangan bulat, tapi nilai rentangnya lebar. Nah, itu teman-teman juga butuh eh, mengetahui contoh kayak angka ini mata uang ya bisa sampai 100.000 gitu ya misalnya uang mata uang tertinggi kan 100.000 itu udah nggak bisa lagi kita pakai tipe data INT karena INT itu paling cuman maksimal 36.000 yang bisa ditampung angka terbesarnya. Nah kalau sudah seperti itu maka teman-teman butuh belajar kakak tingkatnya INT ya namanya long. Ini variabel di atasnya INT rentangnya lebih lebar. Jadi 100.000 ya contoh ini kayak gini nih. INT nilai sama dengan 100.000. Itu 2, 3, 4, 5 ya. Nah, teman-teman lihat apa yang terjadi ketika kuisikan nilai 100.000. Nah, apa nih? Yang muncul apa nih? Yang muncul malah Aldo, terus strip, terus min 31.000 bla 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 bla. Nah, ini jadi bermasalah. Padahal harusnya ngeprint angka 100.000, terus 100.001, 100.002 kan seharusnya begitu. Tapi ini yang muncul adalah nah, min-min seperti ini perilaku yang biasanya terjadi Itunya belum ketika dirubah, Mas. Di codingnya seharusnya diganti long. gimana Kak? Itu di codingannya masih integer, Mas. Belum diganti jadi long. Iya betul. Nah, ini saya lagi nunjukin teman-teman apa yang terjadi ketika kita pakai INT, tapi kita kasih nilai angka yang besar, 100.000. Apa yang terjadi? Oh iya, iya, iya. Iya, iya, Yang Mas. Iya, terjadi iya. Maaf, adalah maaf. ketidaksesuaian. Nah, Ya, siap. maka ini harus menggunakan tipe data yang tepat, teman-teman. Ya, angka yang tepat itu adalah ya di atasnya. Contohnya long. Dia bisa menampung nilai dengan rentang yang lebih lebar, bisa sampai jutaan ya. Nah, ini pakainya nanti long. Ini nanti jadi bener nih. Nah, kita lihat ya. Kita lihat hasilnya. Teman-teman yang pakai simulasi silahkan untuk pakai Walkme-nya. Nah, ini ya teman-teman tuh. Aldo. Strip bukan min kalau ini ya teman-teman ya. Bentar-bentar, ini aku ganti aja biar nggak rancu ya. Aldo ke misalnya gitu. Biar nggak dikira min maksudnya ya. Ntar, aku ulang lagi dari awal nih, biar teman-teman lihat dari nilainya. Nah, 100.000 ya, dari sini nih awalnya. 100.001, 100.002, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dan seterusnya. Jadi memang ada juga yang begitu. Jadi teman-teman juga harus mempelajari variabelnya, bukan sekedar bulat dan koma-koma, tapi juga ada rentang nilai di setiap variabel bilangan bulat ya. Nah, ini juga teman-teman boleh belajar membuat sesuatu yang misalnya bersifat operasi matematika. Ya, contohnya kayak aku punya nilai long 100.000.
Aku punya nilai A, nggak usah long ya. Misalnya INT aja. INT nilai A misalnya nilainya 15. Terus di sini INT nilai B sama dengan 7 misalnya. Terus aku punya INT hasil ya. Contoh ya, contoh bagi teman-teman yang malas menghitung 15 tambah 7. Teman-teman mau nyuruh Arduino Uno untuk menghitungkannya. Wah, ini males banget ya. Maka gimana caranya? Nah, kita coba ya, Arduino Uno kita suruh menghitung. Bener nggak sih dia bisa ngitung? Jadi contohnya di sini. Proses di prosesnya mau terus-menerus apa cuma satu kali? Nah, kalau cuma satu kali, kita cukup nulis prosesnya di sini nih, di setup aja. Jadi kita nulis hasil sama dengan nilai A ditambah nilai B. Oke, kita mau ngeprint hasilnya. Serial, titik print, buka kurung, tutup kurung, titik koma, hasil, sorry, ada ininya ya, ada petiknya ya. Nah, hasilnya sama dengan, baru kita ke print variabelnya, serial, titik print, hasil. Ini kita kasih enter biar dia turun ke bawah. Tapi nggak terlalu penting sih, karena cuma satu kali ya. Nggak terlalu penting ada enter atau enggak. Ini boleh kita buang dulu teman-teman ya. Karena kita lagi mau nyuruh Arduino untuk berhitung penjumlahan. Nah ya, kita coba untuk kirim. Nah, dia ngeprint cuma satu kali doang nih, karena ditaruhnya di void setup. Hasilnya adalah 22. Bener nggak tuh? 15 tambah 7 hasilnya 22. Ya. Salah nih. Nah, kalau salah berarti butuh belajar matematika dulu. Ya. Ya, ini bisa dimanfaatkan untuk berbagai macam hal sebenarnya ya. Ini kan hanya proses sederhana ya. Nantinya teman-teman akan butuh, tergantung sensornya teman-teman, misalnya belajar sensor apa ya. Ada yang sensor itu linier, ada yang sensor itu logaritmik, ada yang macam-macam. Jadi rumus-rumus trigonometri bisa dimasukkan, kita suruh hitung Arduino-nya. Biar kita nggak repot ngitung ya. Misalnya kayak robot lengan, ada trigonometrinya, ada inverse kinematik untuk membuat dia gerakan ke sudut tertentu atau ke titik koordinat tertentu, maka si lengan A harus ku kasih berapa nih panjangnya atau sudutnya gitu ya, agar bisa langsung otomatis menghitung. Teman-teman bisa manfaatkan ini ya, proses matematis ini. Dan pastikan juga di print dulu biar kita bisa melihat hasilnya ya. Jangan heran nanti ketika misalnya outputnya bergerak tidak sesuai dengan keinginan kita ya. Harapannya misalnya di sebuah motor bergerak ke sudut 90 gitu ya. Tapi kok nggak ke 90 gitu ya. Terus nggak dicek gitu loh, maksudnya hasil perhitungan rumusnya nggak di print. Nah, pastikan di print. Di print juga hasilnya 90, maka pastikan digerakkan di motornya misalnya juga 90. Jadi print ini sangat bermanfaat untuk ngecek proses perhitungannya bener apa enggak ya. Ini dipastikan dulu ya sebelum langsung ke perangkat. Kalau perangkat langsung untuk menggerakkan sudut gitu misalnya, itu kan kita nggak ada validasi dia kenilai ini tuh bener apa enggak ya. Dia udah nurut sama angkanya atau belum atau nilainya. Nah, kurang lebih begitu teman-teman. Sebentar nih di chat. Bang, setiap materi praktek di-share dong untuk belajar. Makasih. Oke, makanya ikutin apa tuh? Subscribe channel YouTube kita ya, teman-teman. Ini update setiap bulan kita ada pelatihan gratis yang teman-teman bisa ikutin ya. Untuk yang pelatihan kemarin-kemarin udah ada tuh di YouTube kita. Nanti teman-teman ini ya, mampir ke YouTube kita channel. Jangan jangan lupa subrek, guys.
Udah di Keramaian nanti di-share ke teman. Iya, nanti memang akan di-share oleh kakak admin kita. Oke, silakan teman-teman. Jika ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu ya. Maaf Mas, agak melenceng boleh. Boleh, silakan. Ini kan sebenarnya pelajarannya luar biasa ya. Udah apa? Ilmu 100% gratis lagi gitu. Jadi kalau saya lihat dari sekian banyak anggota grup, ini cuma berapa yang ikut Zoom gitu. Saya pikir jangankan yang berbayar, ini yang gratis juga. Nggak apa-apa itu mah terserah yang mau belajar kan eh, hikmah atau ilmu itu takdirnya masing-masing. Nggak, saya agak agak Mm-mm. luar biasa gitu. Saya apa? Saya pikir cuma buat kalau lihat di YouTube pas lewat kan cuma adanya buat nyalain sama matiin lampu ya. Ternyata kalau dari basis ternyata banyak yang harus dipelajari. Iya betul Kak. Jadi memang demi demi kedetailan itu demi kemudahan nantinya ketika melaju melangkah ke depan gitu Kak. Ya, ya. Oke, nah tuh ada ini Kak siapa nih? Kak Jabir. Nah, dari mana Kak? Saya yang dari Ciamis, Pak. Oh yang dari sana. Siap. Semoga semangat terus belajarnya teman-teman. Nah, jadi kita selain pelatihan gratis, kita juga ada pelatihan berbayar untuk teman-teman yang misalnya ingin berminat belajar secara intensif. Contoh ya, aku berikan contohnya. Ini share screen-nya udah jalan kan ya? Ini share screen masih jalan ya teman-teman ya? Masih jalan. Ya. Nah, ini bagi teman-teman yang mau belajar basic lebih intensif, ini ada di setiap hari Rabu di bulan depan tuh bagi yang berminat ya. Kita bermainnya malam hari ya, di jam 8. Nah, ini juga rekomendasi dari guru kita itu kalau belajar teman-teman katanya tuh sebaiknya konsisten. Nah, gitu. Sebaiknya konsisten. Makanya kita bikin juga di setiap hari Rabu. Kita berusaha untuk konsisten untuk kelas basic ini belajarnya di hari Rabu jam 8. Nah, itu katanya biar otak kita tuh membuat sebuah orbitnya segera karena konsisten kita belajar di waktu-waktu yang sama. Ya, yang nggak bisa gimana ya udah daripada nggak belajar sih ya boleh-boleh aja gitu ya teman-teman ya. Oke, terus nanti kita juga selain basic bagi teman-teman yang minat nih ya untuk privat. Kalau yang ini biasanya untuk teman-teman yang ini nih. Nah, yang ini untuk teman-teman yang biasanya punya proyeknya masing-masing ya. Nah, untuk apa tuh ada yang berapa kali sesi Pak? Oh, yang ini yang tadi itu 4 kali sesi tuh Kak karena setiap hari Rabu ya dia cuma 1 bulan. Nah, ini materinya itu tuh yang tadi ya ini 4 kali pertemuan di setiap hari Rabu. Yang basic ya. Nah, ada input output kita belajar relay. Ini untuk teman-teman yang pemula ya cocok banget. Serial monitornya kita perdalam lagi ADC sama POM. Ini fitur-fitur dasar sebenarnya. Terus kalau yang ini untuk yang teman-teman yang punya proyeknya ini ya, apa namanya, punya proyek sendiri ya. Biasanya untuk teman-teman penelitian, untuk teman-teman yang mau ikut lomba, ada yang tugas akhir. Nah ini sekarang juga lagi repot nih tugas akhir pada joki ya. Kalau kita nggak boleh, teman-teman tugas akhir itu harus belajar, harus ada sharing keilmuan karena nanti ada ujian, harus bisa jawab ya. Nah yang merasa kurang silahkan untuk boleh ikut bimbingan privat kita ya. Terus nih untuk teman-teman pengajar khusus bulan ini ya, nah, khusus bulan ini juga ada. Ini khusus untuk teman-teman pengajar yang mau ikut turut bergabung di kurikulum Merdeka ya. Sekarang di sekolah itu ada kurikulum Merdeka. Dia lebih bebas membuat proyek apa aja. Terus juga di SMP sekarang kan sudah mulai ada pelajaran coding ya. Nah ini kita ajak untuk teman-teman pengajar untuk
Bikin project seru yang bermanfaat, yang anak-anak juga bisa bikin sendiri, ya kan? Sekarang karena memang ada kurikulumnya begitu. Oke, ini kok ngobrol terus nih ya. Nah, silakan kalau ada pertanyaan dulu teman-teman ya. Jadi kurang lebih tadi adalah materi yang bisa kuceritakan di malam hari ini. Nanti kita lanjut lagi belajarnya di sesi-sesi selanjutnya. Bentar, Nah, ini ada pertanyaan lagi nggak? oh siap. Itu Di, satu. oh iya, silakan kalau ada mau tanya Kak. Itu kalau yang berbayar ada sertifikat atau apa? Ada sertifikatnya nanti untuk Oh, teman-teman yang berbayar. siap. Ada yang berbayar itu nanti ada sertifikat, ada materi yang diberikan, kemudian ada rekamannya juga untuk teman-teman. Dimulai bulan apa? Di bulan bulan Februari, Kak. Nah, untuk nanti yang minat kelas kita. Sebenarnya kelas kita eh, yang basic itu adalah sebenarnya kelas wajib ya yang setiap bulan ada. Sebenarnya untuk materi-materi lain bagi teman-teman yang sudah menguasai basic itu juga ada kayak misalnya kelas robot, terus kelas IoT itu juga nantinya ada. Ini di chat ada yang tanya, IoT harus offline kah, Bang? Enggak. Maksudnya gimana tuh? IoT kelasnya offline apa maksudnya? IoT bikin sistem IoT bisa offline nggak gitu kah? Gimana maksudnya? Kalau IoT sesuai namanya ya Internet of Things. Jadi dia seharusnya online, ya Kak ya? Nah, harusnya begitu. Kalau maksudnya kelasnya IoT-nya nggak harus offline, kelas IoT kita tuh ada yang online juga. Silakan guys untuk malam hari ini apakah ada pertanyaan lagi? Kak tanya, Silakan Kak. tadi kan disampaikan kalau ikut kelas berbayar dapat sertifikat. Nah, itu ada penugasannya apa enggak? Apanya? Ada penugasan apa enggak supaya dapat sertifikat? Nggak ada kalau kita. Jadi tugas itu bersifat teman-teman yang ingin men-challenge diri ya. Kalau syarat itunya ya teman-teman pasti dapat untuk sertifikatnya. Kalau tugas-tugas itu untuk teman-teman men-challenge diri bagi teman-teman yang ingin memang bisa lebih dalam. Nah, gitu. Kalau materi dan apa namanya prakteknya langsung pada saat pelatihan. Ini ada yang mau tanya. Sebentar ya, teman-teman di chat. Kak mau tanya cara buat running hour. Cara buat running hour meter mesin. Oh, bikin ini. Bikin anu ya untuk ngecek alatnya udah berapa jam gitu ya. Nah, itu ya kurang lebih teman-teman butuh microcontroller, butuh RTC ya untuk menghitung waktu yang akurat. Kalau mau hitung waktu yang nggak akurat-akurat banget, bisa cukup Arduino Uno-nya aja sebenarnya. Dia bisa ngitung waktu, tapi nggak terlalu akurat. Kalau mau akurat pakai RTC, kemudian ya udah si Uno tinggal ngitung aja. Ngitung ketika alat nyala, maka dihitung waktunya. Nah, dihitung terus-menerus. Sistemnya sederhana untuk hour meter. Mas mau tanya, kalau Ya. mengenai RPC, saya pernah menggunakan, Mas. Kalau RPC yang biasa itu yang dijual online itu kadang suka ada selisih gitu, semakin lama digunakan ternyata ada deviasi waktunya. Kira-kira modul apa RPC yang memang eh, misalkan kalau dia ngeclocknya per detik nggak ada semacam deviasi waktu, kira-kira eh, RPC seperti apa atau memang harus bikin modif gitu. Oh ya, jadi selisih itu disebabkan oleh banyak hal. Selisihnya sehingga menyebabkan deviasi tadi. Kalau yang cukup akurat saatnya ini mungkin DS3231 itu udah cukup Kak untuk perhitungan yang baik ya. Tapi namanya RTC itu ya tetap aja biasanya memang ada selisih. Itu tapi kalau untuk menghitung jam secara normal gitu ya, biasanya dia menghitung jam dalam 1 tahun tuh biasanya jadi ada selisih. Nah, tapi kan itu sebenarnya dalam jangka waktu yang panjang. Nah, kalau hour meter sendiri itu tergantung memang kontrolnya. Jadi ngitungnya dia per detik nggak? Apakah ngitungnya per menit?
Nah, jadi kalau ngitungnya anggaplah per menit. Kalau ngitungnya anggaplah per menit. Wah, ini agak sulit digambarkan nih. Jadi kalau hitungannya per menit, kemudian dia nggak 1 menit, itu kan nggak dihitung satu tuh Kak. Nah, itu pengolahan di kontrolnya ya harus diatur dengan baik. Kalau dia nggak, kalau dihitung per detik kan masih masih cukup akurat ya. Kalau dia hitungannya per menit, nanti kalau nggak 1 menit nggak dihitung satu. Jadi hilang satu tuh. Nah itu ya itu betul diatur. Itu kontrolnya juga pengaruh, bukan hanya sekedar modul waktunya gitu kurang lebih. Terima kasih. Sama-sama. Tambahan buat kalkulator Bang di serial monitor. Oh, mau tambah kalkulator lagi. Oke. Terus untuk yang pelatihan basic, apakah peserta harus punya alatnya, misalnya Arduino Uno? Sebaiknya. Jadi sebaiknya kalau kita menganjurkan teman-teman yang ikut pelatihan, itu kan berarti sudah berminat untuk mempelajari lebih dalam, sebaiknya memang punya perangkat. Tapi ada juga teman-teman yang belum bisa mengusahakan punya perangkat, sehingga nantinya pakai simulasi, ya, pakai Walkwi, itu juga nggak apa-apa. Boleh, silahkan. Cuman rekomendasinya ya tetap pakai perangkat. Oh, boleh di-share di silabus per kelasnya nggak? Apa aja yang dipelajari? Nah, kalau kita ngasih materi aja tuh, Kak. Materi yang disampaikan adalah materi tadi ya. Ada input-output. Kalau untuk yang basic, input-output. Apalagi tadi, PWM, ADC, serial monitor, ya, sama relay. Nanti di per kelasnya juga gitu. Di kelas ini akan ada materi ini. Itu juga ada. Oke, satu lagi sebelum kita berpisah ya, teman-teman ya. Kita akan bermain dengan tambahan kalkulator nih. Ada permintaan tambahan kalkulator. Ini yang terakhir untuk malam hari ini. Nah, ini nih ya. Ini share screen saya udah kelihatan kah teman-teman? Sudah. Udah ya, Ada. oke. Contoh mau bikin kalkulator. Tadi penjumlahan udah. Oh, mungkin sekarang perkalian kali ya. Nah, perkalian. Jadi nilainya 15 dikali 10 deh yang gampang tuh ya, teman-teman ya. Perkalian dalam proses di bahasa C itu adalah bintang kayak gini. Nah, jadi nanti nilai A akan dikali nilai B, hasilnya akan di print. Ini langsung aja kita coba. Ini atau kita nyoba di Walkly dong sekali-sekali ya. Paste, kita stop dulu. Nah, itu dia ya. Hasilnya perkalian nilai A sama nilai B adalah 150. Bener nggak tuh? Salah itu. Itu berarti belajar matematika terlebih dahulu ya, teman-teman. Oke, ini aku share nih. Mungkin teman-teman mau mau belajar di Wokwi, silahkan. Cek di chat ya, teman-teman ya. Yang mau nyoba ataupun ingin mengembangkan. Kak, Sebelum kita berpisah, kita foto dulu dong, guys. Kak tanya sebentar, Kak. Oh, silahkan, silahkan. Kalau misalkan hasil perkaliannya lebih dari nilai integer gimana? Nah, hasilnya tentu sama kayak tadi tuh, Kak. Sama kayak yang tadi kita ngecek 100.000 tuh, Kak. Jadi, variabelnya harus disesuaikan lagi. Nah, jadi harus pakai tipe data Yang yang lebih tinggi gitu. Nggak bisa pakai integer lagi. Integer maksimalnya 36.000 misalnya gitu ya. Hasilnya melebihi 36.000. Jadi jangan pakai integer. Nah, pakai variabel yang rentangnya lebih lebar. Contohnya tadi long. Oke, gitu ya. Teman-teman, kita bermain lagi di selanjutnya. Mohon maaf waktu kita terbatas. Kita foto dulu dong buat kenang-kenangan nih. Apakah ada yang Oke. bisa tampil di sini? Oh, bisa. Oke, mantap. Nih, sebentar. Saya turunkan dulu share screen-nya. Kita foto bersama ya, guys. Oke. Siap ya, teman-teman yang bisa tampil. Kita akan berfoto bersama di malam hari ini, tanggal 31 nih, akhir bulan nih, guys. Oh, besok gajian, guys. Oke, kita foto dulu ya. Dalam hitungan Tugasnya 3, 1.
Belum Mas, 2, belum gajian. 3. Senyum, cheese. Oke, terima kasih banyak teman-teman sudah semangat belajarnya malam hari ini. Semoga diberikan kemudahan, kelancaran untuk teman-teman belajar lebih dalam, terus bisa membuat karya, bisa membuat proyek yang bermanfaat ya untuk nusa, bangsa, keluarga, dan semesta alam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat malam Mas. Terima Waalaikumsalam kasih. warahmatullahi wabarakatuh. Lumayan tidak ngantuk banyak orang. Biasanya ngantuk Pak Marwan juga nggak kelihatan nih. Biasanya Pak Marwan. Oh ini Pak Heru ya, oke. Iya.